Hai, jumpa lagi dengan saya Tasik Darmana. Sekarang kita membahas tentang flip-flop. Ya, jadi flip-flop ini merupakan awal dari pelajaran tentang rangkaian sekuensial. Kalau sebelumnya kita belajar tentang rangkaian kombinasional, yaitu kita menggabungkan gerbang-gerbang dalam rangkaian digital. Di situ ada gerbang AND, OR, NAND, XOR, NOT, ya itu digabung-gabung rangkaiannya atau gerbangnya sehingga gabungan dari gerbang-gerbang tersebut dinamakan rangkaian kombinasional. Nah, sekarang kita masuk kepada rangkaian sekuensial. Nah, rangkaian sekuensial ini kalau dari namanya adalah sekuensial adalah suatu deret hitung. Maka sebelum masuk kepada rangkaian sekuensial, kita belajar dulu tentang flip-flop. Apa itu flip-flop? Ya. Kalau dari namanya mungkin didefinisikan flip-flop itu ya sebuah nyala atau suatu kondisi yang nyala mati. Jadi flip-flop, flip-flop, nyala mati, atau logika 01, 01 ya. Itu adalah flip-flop ya. Jadi flip-flop itu adalah suatu keadaan yang secara bergantian kondisinya 0 dan 1. Jadi hanya 0 dan 1. Flip-flop ya. Nah, flip-flop ini adalah suatu rangkaian yang merupakan gabungan dari gerbang-gerbang sehingga nanti disimpulkan dengan sebuah kotak saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada materi yang sudah saya buat di papan tulis ini ya. Nah, flip-flop itu ada 4 jenis ya. Mungkin nanti di buku-buku yang lain ada sampai 5 atau 6 jenis ya. Di sini saya hanya membahas 4 jenis flip-flop dan nanti yang akan banyak dipakai adalah salah satu dari flip-flop ini ya. Nah, pertama adalah jenis flip-flop yang namanya SR flip-flop ya. Jadi di sini flip-flop saya singkat dengan FF ya, flip-flop. Ya. Pertama adalah SR flip-flop. Apa itu SR flip-flop? SR flip-flop itu sebetulnya singkatan dari set reset. Jadi kondisi set dan reset flip-flop yang nyalanya bergantian, flip-flop, flip-flop ya, itu adalah flip-flop. Nah, flip-flop SR ini adalah gabungan dari dua buah gerbang yang sejenis yang dirangkai sedemikian rupa ya. Jadi kalau kita lihat gerbang ini adalah gerbang NAND ya. Saya ambil gerbang NAND. Nanti ada yang dibuat dari gerbang AND, gerbang OR atau gerbang NOR ya, tapi dia gerbang yang sejenis ya, yang sama. Jadi di sini saya ambil contoh flip-flop SR itu adalah dari gerbang NAND ya. Ini gerbang NAND saya rangkai sedemikian rupa dengan dua input. Input yang pertama ini adalah S-nya, set. Kemudian input satu lagi dari gerbang pertama ini dihubungkan ke output gerbang kedua ya. Dan input gerbang kedua ini dihubungkan ke output gerbang pertama, jadi menyilang ya. Kemudian satu kaki lagi di gerbang yang kedua itu adalah R-nya ya. Nah, jadi ini adalah simbol dari SR flip-flop kalau kita buat dengan dua buah gerbang seperti ini ya. Kondisi outputnya itu adalah key dan key bar. Jadi kita namakan key dan key bar. Artinya inilah yang namanya kondisi berlawanan, flip-flop. Jadi sini key bar. Jadi kalau key-nya 0, key bar-nya berlawanan dari key, yaitu dia 1. Kalau key-nya 1, key bar-nya 0. Jadi dia berlawanan kondisinya ya. Nah, sekarang kita lihat tabel kebenarannya ya. Sebelum kita lihat di SR di sini, ini tutup dulu ya. Kita lihat bagaimana cara kerja dari gerbang ini. Kondisinya dari gerbang ini ya, ini adalah dua buah input. Jadi kalau dia dua input berarti ada dua kondisi. Jadi seperti 2 pangkat N ya, di mana N ini adalah inputnya. Jadi kalau inputnya ada 2, yang inputnya ada 2, berarti inputnya 2, maka 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4. Berarti kalau dia 2 input ada 4 keadaan.
4 keadaan kondisi, ya. Keadaannya bagaimana? Berarti keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga, dan keadaan keempat. Ada 4 keadaan, ya. Kalau dia 2 input, maka keadaan pertama itu adalah 0, 0, ya. Keadaan kedua 0, 1. Keadaan ketiga 1, 0. Keadaan keempat 1, 1. Ya, jadi karena dia ada 2 input, maka saya buat tabelnya 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ya. Jadi kita buat tabelnya seperti ini. Jadi kalau ada flip flop nanti yang lainnya berikutnya ada 2 input, berarti kita buat tabelnya 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi, ya. Kalau kondisi S-nya 0, R-nya 0. Ya, ini jangan dulu dilihat, ya. Bagaimana kita mengisinya ini. Nah, sekarang kalau S-nya 0, R-nya 0. Gitu ya. Kita tahu ini gerbang NAND. Jadi gerbang NAND itu adalah seperti ini. Ya. Tabel kebenarannya anggaplah ini A, B, ini outputnya F, ya. Berarti A, B, dan F. Berarti kalau dia 0, 0, jika salah satu atau kedua inputnya 0, maka outputnya akan 1. Itu gerbang NAND. 0, 1 berarti dia 1. 1, 0 akan 1, dan 1, 1 dia akan 0. Ini tabel kebenaran gerbang NAND. NAND itu kan kebalikannya dari N. Kalau N itu perkalian, gerbang N ini perkalian, ya. Berarti kalau dia dikali ada 0. Berarti kalau dia NAND kebalikannya gerbang N, ya. Jadi kalau dia 0 kali 0 adalah 0 dibalik jadi 1. Ya, karena ada barnya di sini. 0 kali 1 adalah 0, gerbang N, gerbang N-nya 1. 1 kali 0 adalah 0, dibalik karena ada barnya jadi 1. 1 kali 1 adalah 1, dibalik jadi 0. Ya, nah jadi ini kita sudah paham pada saat kita belajar tentang gerbang logika. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sana. Berarti kalau inputnya 0, di sini ya, di sini juga 0. Kita lihat satu gerbang dulu. Ininya 0, S-nya 0, berarti kita lihat. Berarti kalau dia 0, 0, salah satu atau semua inputnya 0, ini ya kondisinya. Salah satu atau dua inputnya 0, maka outputnya udah pasti 1. Ya, udah pasti 1. Maka di sini outputnya ini adalah 1. Berarti ini juga sama, karena dia inputnya 0, ini akan 1. Jadi kalau dia 0, 0 di sini pasti 1, 1. Apapun kondisi yang satu lagi. Nah, padahal di dalam flip flop ini ada key dan key bar. Berarti kan harus ada yang berlawanan. Tidak boleh ini sama. Ya, berarti harus ada yang berlawanan karena ini key, key bar. Tapi ternyata ini adalah 1, 1 sesuai dengan tabel gerbang NAND, ya. Jadi kalau salah satu atau kedua inputnya 0, outputnya itu pasti 1. Ya, maka di sini pasti 1. Tapi dalam flip flop harus berlawanan. Ya, oleh karena itu di dalam tabel kebenaran seperti ini, output key-nya itu adalah don't care. Jadi kalau output seperti ini diabaikan. Jadi diabaikan, saya tulisnya silang, ya. Jadi nggak boleh. Atau ada buku juga tidak didefinisikan. Ada juga tulis diabaikan. Ya, jadi kalau dia inputnya 0, 0, outputnya nggak boleh nih. Kondisi yang dilarang, terlarang, ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita ganti. Kalau S-nya 0 tetap, R-nya sekarang 1. Ya. Berarti kita lihat kalau di sini 0 berarti dia tetap 1. Ya. Kalau dia 1 berarti 1 ini masuk ke sini 1. Nah,
gerbang NAND satu-satu outputnya akan 0, ya. Maka di sini 0. Jelas ya. Jadi di sini key-nya 1, key barnya 0. Ini 1, dianya 0. Jelas ya. Nah, sekarang kalau kondisinya sekarang terbalik. Kondisinya terbalik, saya coret semua. Kalau kondisinya sekarang S-nya 1, R-nya 0. S-nya 1, R-nya 0. Maka prosesnya yang kita lihat itu adalah yang 0 dulu. Karena outputnya pasti 1. Berarti kalau di sini 0, apapun input satu lagi di sini, maka outputnya akan 1. Berarti ini kita kirim ke gerbang pertama, berarti di sini 1, 1. Kalau dia 1, 1, outputnya akan 0. Berarti kondisi 1, 0, tabelnya adalah 0, 1. Ya, jelas. Nah, sekarang kalau kondisinya sekarang SR-nya adalah 1, 1, saya pakai warna merah ya biar lain. 1, 1 ya. Output key-nya apa? Bagaimana nih key dan key bar? Nah, kita lihat tabel kebenaran gerbang NAND. Ya. Kalau dia 1, 1, kita lihat di sini. Kalau di sini 1, outputnya sudah bisa didefinisikan atau belum? Maka kita lihat tabelnya yang salah satu atau semua inputnya 1, yang ini warna hitam. Salah satu atau semua inputnya 1, maka outputnya bisa 1, bisa 0. Jadi kalau di sini inputnya 1, output F-nya itu bisa 0, bisa 1. Berarti tergantung apa? Tergantung input satu lagi di sini. Tergantung input satu lagi. Kalau di sini 1, berarti outputnya 0. Tapi kalau di sini 0, outputnya akan 1. Berarti kan ini menentukan, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau di sini 1, 1, maka output key-nya itu adalah tetap. Disebutnya di sini key N. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya 1 ya dia ngikut 1. Kalau sebelumnya 0 dia ngikut 0. Yang penting di sini adalah tetap key N. Maka di beberapa buku ini ditulis dengan tetap atau memori menyimpan. Gitu ya. Kalau ini disebutnya terlarang. Kondisi yang terlarang. Tidak boleh atau diabaikan. Ya. Ini kita melihat gerbang SR flip-flop. Ya. Maka kenapa dia disebut set reset? Dilihatnya dari sini, output key yang ditinjau. Jadi kalau kondisi key-nya 1, ini disebutnya set. Ini kondisinya set. Ya. Kalau key-nya 0, ini adalah kondisi reset. Ya, key-nya 0. Jadi dilihat dari key-nya. Reset, kalau ini 1, maka dia di set. Ya. Nah, jadi ini cara kerja untuk SR flip-flop. Sekarang di dalam pelajaran flip-flop selanjutnya, kita nanti tidak akan melihat seperti ini, ya. Tapi kita sudah tahu kalau susunan menyilang begini ini adalah flip-flop, gitu aja, ya. Tapi di dalam buku-buku yang lain pelajaran berikutnya, simbol SR flip-flop itu hanya kotak aja seperti ini, ya. Jadi ini adalah sebuah kotak aja digambarkan. Nah, seperti itu. Di sini S, R, key dan key bar. Ya, jadi di dalamnya udah tidak terlihat lagi gerbangnya. Maka di sini flip-flop itu sebetulnya di dalamnya adalah kumpulan dari gerbang-gerbang. Gitu ya. Ini untuk SR flip-flop. Kemudian yang kedua kita masuk ke JK flip-flop. Nah, JK flip-flop ini adalah SR flip-flop. Sebetulnya ini ada di sini, di beberapa buku ini digambarkan lagi gerbangnya, ya.
Kemudian ditambah lagi gerbang N-nya di belakangnya, ya. Ada yang N, ada yang NEN, ya. Jadi tergantung dari beberapa referensi buku, ya. Nah, di sini flip-flop SR ini saya ambilnya yang udah jadi di sini, ya. Kemudian output key-nya ini diberikan ke input gerbang N1 lagi. Output key bar diberikan ke input gerbang satu lagi. Nah, kaki satu ini disebut J dan K. Kemudian yang di tengah ini adalah clock atau detak bahasa Indonesianya. Di beberapa buku disebutnya dengan detak. Ya. Nah, tabel kebenarannya sekarang kita langsung aja melihat ke sini, ya. Kalau J-nya 00, K-nya 0, output key-nya di sini adalah key N. Ya, artinya dia tidak berubah, memori, menyimpan, mengikuti sebelumnya. Sebelumnya apa? 0 ya dia 0, sebelumnya 1 ya dia 1, ya. Nanti contohnya di dalam pelajaran materi berikutnya, ya. Kalau J-nya 0, K-nya 1, J-nya 0, K-nya 1, key-nya adalah 0. Key bar-nya adalah 1. Ini disebut dengan kondisi reset. Jadi yang diambil referensi itu adalah key-nya, ya, bukan key bar-nya. Kalau J-nya 1, K-nya 0, disebut dengan set, ya. Karena di sini satu logik di set itu adalah dibikin logik 1, ya. Kemudian kalau dia 1 1 di sini 1 1 untuk JK flip flop, key-nya adalah key N bar. Artinya kebalikan dari sebelumnya. Dan di beberapa buku kondisi key N bar ini disebutnya dengan toggle. Artinya kondisi yang berlawanan, ya. Kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya 0, berikutnya ya dia 1. Kondisi sebelumnya 1, berikutnya adalah 0. Jadi kita lihat dari JK-nya ini dikasih logik apa. Kalau dia 1 1, maka dia akan toggle. Gitu, ya. Nah, disimbolkan satu rangkaian seperti ini, simbolnya adalah satu gerbang aja. Ya, gerbangnya adalah JK flip flop. Ya. Jadi di sini J, K, key bar. Ini J, K, key barnya. Clock-nya ini, ya, ini adalah clock-nya di tengah. Jelas, ya? Nah, nanti ada lagi JK flip flop dengan preset dan clear. Nanti kita akan bahas ini tersendiri, ya, preset dan clear. Jadi disimbolkan JK ini tanpa preset dan clear, yang ini dengan preset dan clear, ya. Oke, yang ketiga ini adalah T flip flop. T flip flop jadi sama saja dengan SR flip flop sebagai dasarnya, tapi di sini salah satu kaki gerbang ini digabung, ya, digabung jadi T-nya. Ini adalah clock-nya. Jadi di sini, maaf, di sini adalah T flip flop, ya. T. Jadi kalau dia di sini logik T-nya 0, outputnya akan 0. T-nya 1, outputnya akan 1. Ya. Nah, ini juga kondisi T flip flop dan ini tabel kebenarannya, ya. Jadi ada preset, clear, dan ini tanpa preset dan clear, ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke D flip flop, ya. Jadi kalau namanya D flip flop itu adalah data atau delay flip flop. Jadi di sini tetap ini adalah gerbang SR, ya, SR flip flop. Kemudian input S dan R-nya dikasih gerbang inverter, ini D-nya, dan tabel kebenaran dari D flip flop ini adalah dia melihat dari kondisi clock-nya, ya. Jadi kalau di sini D-nya ada logik 1, ya, maka ketika ada sinyal clock, ya, ketika ada sinyal clock, maka misalnya ini clock-nya clock turun, atau pada saat, ini clock-nya pada saat dia naik, ya, active high, maka output key-nya akan 1. Dia ini akan dikirim, gitu, ya. Tapi ketika D-nya itu adalah 0, maka ketika ada clock-nya berikutnya, maka key-nya akan 0, ya. Jadi ini akan ditransfer, gitu, ya. Jadi
di flip-flop ini lebih banyak difungsikan untuk mengirim data atau menunda data sesaat, gitu ya. Dan di dalam materi flip-flop ini nanti akan banyak dibahas tentang JK, yang paling sering JK atau set reset flip-flop. Dalam pengembangan selanjutnya bisa dilihat di materi-materi buku lain, ada yang namanya master slave atau induk dan budak, gitu ya. Kemudian nanti ada susunan flip-flop dibuat sedemikian rupa sehingga nanti menjadi suatu rangkaian sekuensial. Oke. Untuk materi flip-flop saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi para penggemar elektronika digital. Jangan lupa silakan Anda share, like, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih.